Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Kita jumpa lagi di Ferry Dunia Tani. Oke, kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pemangkasan di 2 minggu yang lalu. Nah, kali ini setidaknya saya tunjukkan pada sahabat tani alangkah pentingnya kita mengetahui ilmu-ilmu ya, bagaimana cara membuang ranting dan bagaimana caranya supaya nanti kopi akan menghasilkan bunga dan buah atau masa generatif ya sahabat tani. Oke sahabat tani, ya di pemangkasan ini yang telah saya lakukan di 2 minggu yang lalu. Nah, kali ini akan saya tunjukkan hasilnya setelah 2 minggu. Nah, dimana kita akan membuktikan yaitu pertumbuhan dari bunga-bunganya dan ya bunga lah ya, karena untuk buah saya rasa belum, karena dia tahap bertahap dari bunga lalu ke buah. Inilah hasil setelah 2 minggu pemangkasan, 2 minggu yang lalu, ada di konten saya sebelumnya sahabat tani. Nah, kali ini saya mengekspos, saya ambil kembali penampakan dari 2 minggu yang lalu, kita pangkas dan sekarang hasilnya ya ini. Seperti yang kita tengok bersama ya, kita lihat bersama bunganya alhamdulillah banyak. Nah, ini pertanda bahwa pemangkasan kita benar sahabat tani. Nah, jadi pemangkasan ini memang butuh ilmu ya. Dan untuk mempelajari ini supaya bisa memang harus telaten sahabat tani. Harus kita tahu mana perbedaan tunas vegetatif ya dan tunas generatif. Nah, oke. Ini akan saya tunjukkan khusus ya bagi kopi yang telah dipangkas. Nah, kita lari kemari ya. Oke sahabat tani, nah ini ya. Nah, jadi kalau sahabat tani mungkin penasaran apakah berhasil apa enggak, bisa dilihat ya. Dari 2 minggu setelah sahabat tani melakukan pemangkasan, maka akan keluar bunga-bunga seperti ini sahabat tani. Nah, mohon maaf ya jika tidak terlalu jelas. Tapi ini yang jelas, saya yakin sahabat tani mampu melihat. Inilah pertumbuhan bunga-bunganya di saat ini. Ya, yang insya Allah akan menjadi bekal calon buah sahabat tani. Oke, kita lari kemari sahabat tani. Nah, jadi ini saya tunjukkan di mana ini video-video sebelumnya yang saya lakukan pemangkasan. Nah, beginilah hasilnya. Nah, sudah mulai berbunga. Oke, jadi di sini sahabat tani dalam sehari saya cuma hanya dapat 4 batang pemangkasan atau 5 ya. Karena kita kerja santai sambil ngutip kopi ya. Jadi sehingga belum semua mengeluarkan bunga, tapi ini bekal yang akan keluar bunga nantinya sahabat tani. Kita jelajah kemari. Nah sahabat tani ya. Nah, ini untuk kali ini sahabat tani, ini bunga muncul masih selapis ya. Dia biasanya sampai 2 lapis atau 3 lapis sahabat tani. Jadi ini harap maklum sahabat tani, kenapa dia belum banyak keluar, karena sudah dilakukan pemangkasan berat atau pruning ya. Jadi itu hal biasa sahabat tani. Nah, kita lari kemari lagi. Nah ya, ini menjadi bukti sahabat tani bahwa saya tidak hanya dengan teori saja, tapi dengan praktik dan membuktikan langsung kepada sahabat tani. Nah, oke. Kita pindah lagi kemari. Ini karena saya mangkasnya tidak serentak ya, tidak satu hari langsung siap, jadi sehingga sebagian masih belum memunculkan bunga, dan yang lebih awal saya pangkas waktu itu sudah menimbulkan bunga baru. Nah ya, oke baik sahabat tani, ini barusan juga udah saya lakukan pemangkasan ya. Nah, jadi sedikit keterangan dari saya sahabat tani ya mengenai tentang pemangkasan kopi, karena banyak dari teman kita juga bilang kenapa nggak tunggu habis buah ya baru kita pangkas. Nah, jadi untuk kopi ya, untuk kopi sahabat tani, kalau kita tunggu sampai habis total itu nggak mungkin sahabat tani ya. Ini terkhusus untuk kopi Arabica Gayo ya, tidak mungkin. Nah, jadi ini buktinya ya,
tanpa ragu-ragu ya memang harus kita ya pakai bismillah untuk lakukan pemangkasan. Ini bunganya banyak banget tuh ya, banyak sekali, tapi saya beranikan diri untuk lakukan pemangkasan, malah masih ada beberapa buah ya. Oke tuh, oke sahabat tani, masih ada berapa buah ya, ini bisa kita ambil. Nah, jadi sambil mangkas kita sambil ngutik kopi sahabat tani. Tuh. Nah, itu solusi satu-satunya sahabat tani ya. Kalau kita nunggu, kita sayang sama bunga, sayang sama buah, saya jamin sahabat tani sampai kapanpun nggak bakal berani kita lakukan pemangkasan. Nah, jadi tak ada salahnya kalau menurut saya ya. Demi pemangkasan, supaya demi kenyamanan, suatu saat kita ngutik pun gampang ya. Korbankanlah ya sekali saja untuk melakukan pemangkasan berat. Ya paling tidak nanti setelah dilakukan pemangkasan berat ya, itu bakal tetap keluar bunga sahabat tani ya, bakal tetap keluar buah dan bunga juga, walau tidak banyak tapi ya cukup ya. Nah seperti ini sahabat tani ya. Nah ini seperti saya bilang tuh, tetap dia bakal meninggalkan buah juga sahabat tani, jadi jangan takut ya. Nah ini banyak petani kopi kita masih keliru dan terus menunggu kapan habis buah, padahal tak akan mungkin sahabat tani, karena perubahan iklim dan musim yang tidak menentu saat ini. Oke, jadi terlihat jelas. Nah ini sudah baru saja saya lakukan pemangkasan tuh, perasaan saya kayaknya baru 5 hari yang lalu tapi sudah muncul bunga sahabat tani tuh ya. Nah jadi sahabat tani jangan takut rugi ya. Nah ini sekali saja kita lakukan pemangkasan berat ini sahabat tani, selanjutnya sudah gampang ya. Kita tinggal lakukan pemangkasan ringan ya, yang dimaksud tinggal mengambil tunas-tunas air ya, wiwilan-wiwilan halus ya, cabang balik dan cabang-cabang lainnya ya yang tidak bermanfaat. Nah ini belum saya lakukan pemangkasan sahabat tani ya, ini sudah. Nah jadi sambil ngutip kopi ya, dapat sehari 4 batang, alhamdulillah jadi ya. Tuh ini pun bunga sudah ada, ini nanti akan saya pruning nih sahabat tani. Bismillah aja, jangan ragu-ragu ya. Nah ini kopi yang saya remajakan kembali ya, waktu itu tinggi sekali tapi ini alhamdulillah sudah keluar bunga lagi tuh. Nah ini bukan cabang dasar ya sahabat tani, ini cabang kedua atau cabang ganda ya. Nah yang dasarnya ini sahabat tani tuh ya, ini batang dasar karena usianya sudah tua kali. Nah jadi kita potong di sini lalu menumbuhkan tunas kemari sehingga bisa menghasilkan bunga lagi dan buah lagi sahabat tani. Nah itulah kenapa saya suka kopi ya, budidaya tanaman kopi. Nah ya sahabat tani ya, ini hasil pemangkasan sudah keluar bunga lagi tuh. Nanti ke depan kita ngutipnya cukup gampang, nggak susah ya, nggak perlu jingklak ya, nggak perlu sakit bahu ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, nah tujuan saya di video ini adalah untuk menunjukkan hasil-hasil dari pemangkasan di 2 minggu yang lalu. Semoga termotivasi dan terinspirasi, karena kita bukan hanya ngomong teori tapi membuktikan dengan praktek dan hasilnya sahabat tani. Yang namanya belajar butuh proses sahabat tani, tidak bisa sekali kita tengok, kita lihat, kita simak langsung bisa, melainkan berulang kali, bahkan tahap bertahap kita harus belajar pelan-pelan sahabat tani ya. Oke, saya akan tetap terus berbagi inspirasi dan ilmu mengenai tentang kopi demi keberhasilan kita semua, baik petani Indonesia hingga mancanegara ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.